Mari saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 17 ayat 6 sampai 9. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Seorang nenek duduk di bangku taman. Rupanya ia sedang merenungkan keberadaan dirinya. Satu persatu kenangan masa lalu muncul di benaknya. Ia adalah seorang mantan atlet. Saat kejayaan dulu, ia bisa pergi kemanapun ia ingin pergi. Namun saat ini, untuk bertindak saja tidak mudah. Langkahnya bergantung pada sebuah tongkat yang menopangnya. Ia merasa diri sebagai orang yang paling sengsara di dunia ini. Tiba-tiba tongkat yang dipegangnya itu jatuh dan menggelinding di tengah jalanan di taman itu. Ia berharap ada orang lewat yang bersedia membantunya mengambilkan tongkat itu. Namun, tidak seorang pun lewat di depannya. Si nenek semakin menggerutu. Akhirnya ia berdiri dan dengan perlahan melangkah untuk mengambil tongkatnya. Ketika sampai di tempat di mana tongkatnya menggelinding dan hendak mengambilnya, sekonyong-konyong terdengar suara "Pertak! Brak!". Sebuah dahan pohon yang cukup besar patah dan jatuh menimpa bangku tempat duduk si nenek tadi. Bukannya bersyukur, si nenek malah mengeluh karena tidak bisa duduk di bangku itu lagi dan mesti pergi dari situ. Sampai di tepi jalan raya, si nenek hendak menyeberang. Meski jalanan sepi, ia menekan tombol bantuan agar lampu lalu lintas menyala merah, sehingga ia bisa menyeberang dengan lebih aman. Baru berjalan 3 langkah, ia tersadar bahwa salah satu sandalnya lepas dan tertinggal di trotoar. Si nenek marah dalam hatinya karena ia mesti kembali untuk mengambil sandal itu. Sampai di trotoar, tiba-tiba, weng! Sebuah mobil berkecepatan tinggi melaju tanpa memperhatikan lampu lalu lintas yang menyala merah. Rangkaian kejadian itu membuat si nenek tersadar bahwa ternyata di balik kesusahannya ada maksud baik Tuhan agar ia terhindar dari bahaya. Sekarang ia bersyukur dan tidak lagi mengeluh ataupun menggerutu.
Betapa sering kita bersikap seperti si nenek tadi, lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Padahal Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan hidup untuk menolong dan memberi jalan keluar. Meski bagaimana cara dan kapan waktu Tuhan akan menolong tetap merupakan misteri, akan tetapi kita percaya bahwa Tuhan sedang merenda rancangan damai sejahtera bagi kita. Oleh karena itu, tidak perlu menunggu kejadian yang spektakuler untuk dapat bersyukur. Sebab hidup itu sendiri adalah mukjizat Tuhan yang harus disyukuri. Saudaraku, untuk merespon renungan, mari kita berdoa. Pengalaman demi pengalaman terangkai begitu indah, membentuk sebuah kisah perjumpaan yang mengesankan bersama denganmu, ya Tuhan. Meski kami sadari ada titik-titik merah di mana kami lebih banyak mengeluh dan menggerutu daripada bersyukur. Bahkan di titik merah itu, kami bersikap seperti menuntut-Mu agar Engkau bersedia memperhatikan dan mendengar seruan kami. Padahal Engkau sesungguhnya ada di samping kami. Kesadaran kami akan pertolongan-Mu terjadi manakala kami merasakan kelepasan dan jalan keluar dari pergumulan kami. Saat kami memandang pelangi setelah hujan, kami sungguh merasakan betapa Engkau menjaga dan memelihara kami seperti biji mata. Kami sungguh mengimani bahwa Engkau akan menyelamatkan orang-orang yang berlindung kepadamu. Sayap perkasa-Mu menjadi benteng yang kuat untuk menudungi kami dari panah api si jahat. Berbagai peristiwa terjadi dan telah menjadi bagian dari kisah kehidupan kami. Ada orang-orang fasik yang terus mencari-cari kesalahan kami dan berupaya untuk mencelakakan orang-orang pilihan-Mu. Bahkan, berbagai lontaran kebohongan dihembuskan untuk membangun opini buruk tentang orang-orang kudus-Mu. Namun dengan perkasa, Engkau menjaga mereka. Sehingga dengan ketenangan kami dapat melalui gelapnya malam, karena selimut kasih-Mu menghangatkan kami. Kami percaya bahwa kesegaran baru akan kami dapati ketika kami membuka mata kami di esok hari. Meski para pencemooh tetap membuat lubang-lubang perangkap, namun kami tetap teguh di dalam langkah, sebab tangan lembut-Mu menggandeng kami dengan gagah. Kami rindu untuk mengisi hari-hari kami dengan ungkapan syukur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin.